Hai teman-teman, selamat datang di Mas Aryo Channel. Terus belajar, terus tumbuh. Kalau kemarin kita udah bikin pencatatan sederhana ya tentang keuangan warung, tapi belum ada catatan labanya. Nah, pada video kali ini kita akan coba hitung laba untuk warung dengan model pencatatan sederhana seperti kemarin teman-teman. Yuk langsung aja ya, kita buat saja langsung. Nah teman-teman, kalau pada video sebelumnya kita sudah berhasil menghitung berapa sih pemasukan kita tiap hari gitu ya, tanpa harus ngitungin transaksinya, tanpa harus mencatat tiap penjualan, tanpa harus mencatat tiap ada orang beli gitu. Nah kita sudah berhasil kemarin. Ini misal ini ya, contoh hari ini tanggal 2 bulan 6 ini berhasil menghitung bahwa pemasukannya adalah 400.000 dan hari berikutnya adalah 295.000 berdasarkan saldo dengan pengeluaran dengan data itu. Nah kalau teman-teman belum bisa menghitung, teman-teman bisa melihat di video selanjutnya ya teman-teman ya. Nah tapi dari catatan ini kita belum tahu nih labanya berapa tiap hari. Dari 400.000 itu labanya berapa, dan juga dari omset 295.000 itu labanya berapa. Nah untuk bisa menghitung itu sebenarnya kalau mau akurat, teman-teman harus tahu laba masing-masing produk. Nah tapi kendalanya di warung itu kan ada ratusan produk teman-teman ya, ada ratusan barang. Kalau kita harus hitungin satu-satu pusing teman-teman. Nah jadi kita ambil sampel saja. Ini berlaku buat teman-teman yang sama sekali tidak punya catatan. Kalau teman-teman punya catatan yang rapi atau pembukuan yang rapi atau bahkan sudah menggunakan aplikasi, teman-teman tidak perlu melakukan ini. Tapi kalau teman-teman selama ini tidak memiliki pencatatan apapun, tetapi ingin mulai tertib mencatat dan juga ingin tahu labanya berapa sih, jadi jelas gitu ya labanya tiap hari saya itu dapat berapa. Nah teman-teman bisa menggunakan cara ini. Nah caranya adalah seperti ini teman-teman. Kita ambil sampel 10 produk atau contoh saja 10 produk yang paling laris di tempat teman-teman apa itu. Kalau bisa mewakili masing-masing kategori ya, misalnya kayak sampo, deterjen, sabun batang. Nah ini mewakili bagian kamar mandi gitu ya. Kemudian ada baterai, kresek, isolasi, ini ATK mungkin masuknya, kemudian ada makanan dan minuman dan sebagainya. Nah pokoknya teman-teman ambil 10 produk yang paling laris di tempat teman-teman. Lebih boleh nggak? Boleh. Kalau mau mencatat lebih dari 10, kurang boleh nggak? Boleh saja, tetapi nanti tidak terlalu akurat teman-teman. Nah kita harus menghitung dulu laba masing-masing produk. Nah ini samponya nggak saya sebut merek ya, semua nggak saya sebut merek karena hanya sebagai contoh saja. Misal teman-teman menjual sampo, modalnya adalah 8.000, kemudian dijual 9.500. Nah ini sudah saya hitung ya, labanya itu berarti 1.500 kan teman-teman ya, karena modal 8.000 dijual 9.500 lah. Kemudian ini laba dalam rupiah ya, terus laba dalam persennya berapa kita hitung ya, pakai kalkulator teman-teman. Nah ini saya pakai pensil dulu. Caranya begini teman-teman. Jadi laba dalam rupiah ini saya tandain di sini ya. Nah ini dibagi modal, ini dibagi, nah kemudian dikali 100% atau dikali 100 gitu saja. Nah jadi menghitungnya 1.500 dibagi 8.000 dikali 100. Kita coba hitung ya. Nah 1.500 dibagi 8.000. Jangan lupa klik sama dengan dulu teman-teman, jangan langsung dikali, nanti hasilnya berbeda. Nah ini hasilnya dikali 100 sama dengan, nah ini ketemunya adalah 18,75%. Saya tulis pakai pensil dulu ya, supaya kalau ada kekeliruan mencatat nanti bisa dikoreksi. 18,75. Nah gini ya. Kemudian yang kedua 700 labanya dibagi modal 3.800. Coba nih 700 dibagi 3.800 sama dengan sekian dikali 100 ya, ketemulah 18,4. Oke, saya buat ada 10 ini supaya kita bisa belajarnya lumayan banyak teman-teman. Contoh belajarnya lumayan banyak. Nah kemudian ini 700 dibagi 2.800.
berarti 25%. Oke teman-teman, sudah terhitung semua ya. Ini ada 10 sampel, 10 contoh. Ini nama-nama ini hanya contoh saja. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan produk yang teman-teman jual ya. Nah, setelah terhitung semua teman-teman, ini kan ada 10 produk ini. Nah, ini sudah ketemu prosentase laba tiap-tiap produk. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan semua prosentase ini dijumlah saja, kemudian dibagi 10, karena ini ada 10, jadi semuanya ditotal kemudian dibagi 10, nanti akan ketemu laba rata-rata. Kita coba teman-teman ya. Nah, jadi laba rata-rata tiap produk yang kita jual ketemu angka adalah 22,7%. Nah, dari angka 22,7% ini kita akan menghitung laba harian teman-teman. Sekarang kita kembali ke ini ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa labanya adalah ini 22,665 atau 22,7%. Sekarang kita akan kalikan tiap-tiap pemasukan harian dengan labanya, dengan prosentasenya. Nah, dari sini teman-teman kita tahu bahwa pemasukan 400.000 ini ternyata labanya hanya 90.800 rupiah. Sedangkan dari pemasukan 295.000 labanya adalah kurang lebih 67.000 rupiah. Nah, dari sini teman-teman bisa mengambil manfaat ketika punya catatan. Kalau setiap hari teman-teman mau ambil uang untuk keperluan pribadi atau untuk menabung, teman-teman jadi tahu mau berapa yang diambil dari laba, kemudian mau berapa yang nanti akan disisihkan untuk menambah modal. Demikian teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman membuat catatan sederhana sekaligus
mengetahui berapa laba yang teman-teman dapatkan setiap harinya.